Salam pergerakan sahabat-sahabati semua. Perkenalkan, nama saya Safadia Salsabila dari Komisariat Seti Widya Praja, Tanah Grogot. Kali ini saya akan mengulas salah satu materi dari Sekolah Islam dan Gender yang dilaksanakan oleh Kopri PEC PMI Pasir. Materi yang saya ulas adalah materi tentang strategi pengembangan diri. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan. Self-management adalah manajemen diri atau setiap kegiatan, langkah mengatur dan mengelola diri sebaik-baiknya sehingga mampu membawa ke arah tercapainya tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh individu yang bersangkutan. Lalu bagaimana dengan metode memanajemen diri sendiri? Ada beberapa cara self-management method. Yang pertama, ada tetapkan tujuanmu dengan jelas. Yang kedua, ada mapping agendamu. Yang ketiga, evaluasi diri setiap hari. Yang keempat, manfaatkan membangun relasi atau jaringan. Yang kelima, terus berpikir positif. Yang keenam, giat menggali potensi diri. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Selanjutnya ada self-empower. Apa itu self-empower? Self-empower terdiri dari 4. Yang pertama ada opportunity atau kesempatan yang harus dimanfaatkan. Yang kedua ada learning atau belajar terus-menerus dan tidak pernah menyerah. Yang ketiga ada well-being, yaitu jangan lupakan kesejahteraan dari tujuanmu. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, yaitu health. Jangan lupakan kesehatanmu. Jangan sampai kamu punya segalanya, namun kamu tidak berguna karena kamu sakit. Lalu apa tujuan dari self-management? Self-management bertujuan untuk, dengan self-management, kita mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Dengan self-management, kita bisa beraktivitas lebih santai. Dengan self-management, kita bisa mempermudah mencapai suatu goals atau tujuan. Dengan self-management pula, kita dapat menambah kepercayaan diri dan mental yang kuat. Lalu dengan self-management, kita dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang selanjutnya ada self-control. Self-control berguna untuk mencapai tujuan individu, mencapai tujuan organisasi, mengontrol dengan tepat suatu tujuan dan aksi. Lalu bagaimana caranya kita meyakinkan diri sendiri bahwa skill yang kita punyai adalah potensi diri kita? Caranya dapat dibantu melalui support dari teman atau keluarga. Lalu kita juga bisa menggunakan organisasi sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Dan jangan lupa kepercayaan diri itu paling penting. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Seperti yang telah diketahui, analisis SWOT terdiri dari 4, yaitu strength atau kekuatan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Analisis SWOT bagi diri sendiri sangat penting untuk kita ketahui, karena kita harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk kita sendiri, agar ke depannya kita dapat melakukan self-management dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah lingkaran kendali. Jangan lupa tanamkan ke dalam diri sendiri bahwa aku juga bisa fokus terhadap apa yang aku bisa kendalikan. Lalu, apa saja yang bisa kita kendalikan dan apa saja yang tidak bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah caraku menyayangi diriku sendiri, pikiranku, pendapatku, caraku memperlakukan orang lain, batasanku, caraku mengelola perasaanku, perkataanku, dan tindakanku.
Lalu, apa yang tidak bisa kita kendalikan? Perlakuan orang lain, perasaan orang lain, apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan, waktu dan cuaca, serta hari-hari di masa lalu. Sekian materi strategi pengembangan diri dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Halo, salam pergerakan sahabat-sahabati semua. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari Komisariat Sti Widya Praja. Kali ini saya akan mengulas salah satu materi dari Sekolah Islam dan Gender yang dilaksanakan oleh Kopri PC PMI Pasir. Materi yang akan saya ulas yaitu materi tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik. Kepemimpinan perempuan dalam ranah publik atau politik menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, karena tidak sedikit di antara kalangan-kalangan tertentu yang masih menganggap bahwa seorang perempuan ini tidak pantas atau tidak boleh berada di dunia politik. Perempuan dinilai belum pantas menduduki jabatan laki-laki yang berhubungan dengan kekuasaan yang dianggap hanya pantas untuk laki-laki. Padahal, kemampuan memimpin akan menjadikan perempuan lebih dihargai di lingkungan bermasyarakat. Selain itu, manfaat mempunyai sifat kepemimpinan juga dapat dirasakan untuk kedepannya. Contohnya saja, dengan menjadi seorang pemimpin, kita akan memperluas relasi dan lingkungan pertemanan. Jika hubungan tersebut terus diperluas, maka akan sangat berguna di kemudian hari. Contohnya saja seperti jika kita kesusahan dalam hal mencari pekerjaan, dari situ kita bisa bertanya atau meminta tolong kepada teman-teman sama perempuan untuk mencarikan informasi apakah di sini ada lowongan pekerjaan atau sebagainya. Lalu bagaimana cara menjaga hubungan tersebut agar tetap baik? Caranya adalah dengan menjaga komunikasi dan silaturahmi. Lingkungan yang baik akan berpengaruh kepada pola pikir, karena jika lingkungannya kurang baik maka otomatis pola pikirnya juga akan terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Sebaliknya, jika lingkungan kita baik maka insya Allah pola pikir kita akan baik dan yang kita dapatkan pasti hal-hal yang positif. Namun bukan berarti lingkungan yang buruk ini sehingga dapat menyebabkan pola pikir buruk tidak dapat diubah. Semua bisa mengubah pola pikir asal ada niat dan dukungan. Jangan asal menghakimi apalagi membuat orang tersinggung dan sakit hati. Bagaimana dengan para perempuan yang ingin menjadi pemimpin namun tidak mempunyai dukungan dan mendapat larangan? Caranya adalah dengan menguatkan tekad dan membuktikan jika kalian pantas, khususnya untuk perempuan, bahwa perempuan itu pantas untuk memimpin di ranah publik, tidak hanya laki-laki. Karena niat tanpa pembuktian sama saja seperti omong kosong belakang. Jangan pernah berhenti bermimpi, perjuangkan apa yang menjadi cita-citamu, karena setiap perempuan pasti memiliki karakter dan pola pikir yang berbeda. Maka dari itu, jangan sama ratakan perempuan. Perempuan juga harus mandiri. Sebaiknya bekerja dan mempunyai tabungan sendiri agar tidak bergantung kepada keluarga ataupun suami. Perempuan juga harus mempunyai ilmu yang luas, siap ditempatkan dalam segala kondisi dan senantiasa terjun ke masyarakat. Ruth adalah mahasiswa Australia National University asal Indonesia. Dia melakukan penelitian terhadap pemimpin perempuan kabupaten dan kota di pemerintahan atau tidak. Selama ini banyak orang beranggapan ketika seorang perempuan menjadi kepala daerah atau anggota dewan di Indonesia, fungsinya tidak lebih sebagai boneka atau bahkan sebagai penerus dan penjaga dinasti politik saja. Pandangan ini seolah menafikan peran, kontribusi, serta sepak terjang perempuan apabila menjadi kepala daerah atau wakil daerah. Bahkan, dari hasil penelitiannya, Ruth mendapatkan data bahwa pemimpin perempuan terbukti memberikan perhatian yang lebih pada sektor yang selama ini masih dicap terabaikan, seperti kesehatan ibu dan anak,
akses air bersih. Selama ini, korupsi dan audit adalah dua variabel yang sering digunakan untuk menggambarkan kualitas pemerintah. Pemimpin perempuan ternyata memiliki kemampuan manajemen budget atau anggaran yang lebih baik daripada laki-laki. Hal menonjol lainnya dilihat dari hasil penelitian Ruth adalah bahwa daerah dengan pemimpin perempuan memiliki tingkat kelahiran yang dibantu tenaga profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tanpa pemimpin perempuan. Ternyata perempuan memiliki potensi yang cukup besar untuk mengelola suatu daerah dengan baik dan cakap. Lalu, apa upaya yang diperlukan untuk menghasilkan pemimpin perempuan yang kompeten? Saya mencoba merumuskan beberapa poin. Yang pertama adalah dengan memberikan edukasi tentang politik dan pemerintah secara masif dan mendalam bagi perempuan yang memiliki bakat untuk menjadi tokoh publik. Lalu, ia haruslah memahami permasalahan negara dan masyarakat sampai ke akar rumputnya. Sehingga ketika masanya tiba menjadi pemimpin, ia akan membuktikan kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak. Yang kedua, perempuan harus senantiasa mengupgrade dirinya dengan terus belajar. Tidak berhenti pada satu titik saja. Kesibukan usaha rumah tangga jangan sampai menjadi penghambat dirinya untuk mencari ilmu dan membekali akalnya dengan banyak pengetahuan. Perempuan adalah makhluk yang multitasking dibandingkan dengan laki-laki. Maksudnya perempuan ini bisa mengerjakan sesuatu atau hal banyak dalam satu waktu. Ini adalah sebuah kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk terus belajar dan mengupgrade diri, tanpa melupakan tugasnya sebagai istri atau ibu dalam rumah tangga. Ketiga, memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkontribusi dan berkarya di ranah publik. Assalamualaikum, salam pergerakan sahabat-sahabatnya semua. Perkenalkan, nama saya Rebelis Mandewia. Saya dari Komisariat Sri Widya Praja. Kali ini saya akan mengulas salah satu materi dari Sekolah Islam dan Gender yang dilaksanakan oleh Kopri PC PMI Pasir. Materi yang saya ulas adalah materi tentang kekoprian. Kekoprian, apa sih itu kopri? Kopri ialah Kops PMI Putri. Kopri sendiri ialah Wadah Pemberdaya Kader Putri PMI Pasir. Kelembagaan Kopri merupakan badan seni otonom yang berarti setengah otonom, yaitu setengah mengurus urusan sendiri. Kopri ini ada di setiap jenjang kepengurusan organisasi di PMI, mulai dari pengurus besar, pengurus koordinator cabang, pengurus komisariat, dan pengurus rayon. Sejarah dan sistem kelembagaan Kopri ini, Kopri berdiri pada Kongres ketiga PMI pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur, dalam bentuk Departemen Keputrian dan lahir bersamaan dengan Mukernas kedua PMI di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 23 September 1967 dengan Ketua Kopri Ismi Mariam BA dan Sekretaris Mariam BA yang bersamaan dengan pelaksanaan Kongres keempat PMI. Kemudian pada periode 1973 sampai 1988 Kopri bubar. Hal ini disebabkan karena selama periode 1970 sampai 1973 PP Kopri tidak pernah mengadakan kegiatan dan dinilai gagal. Yang klimaksnya, mereka tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban pada Kongres kelima PMI di Cileto, Jawa Barat tahun 1973 dengan Ketua Kopri saat itu Adi Bahami. Pada Kongres kelima, ini tidak ada satupun pengurus PB Kopri yang hadir sehingga Kongres mengeluarkan pernyataan Cileto yang isinya meminta
Pada Kongres kelima, ini tidak ada satupun pengurus PB Kopri yang hadir sehingga Kongres mengeluarkan pernyataan Cileto yang isinya meminta pengurus Kopri mengadakan mubes khusus Kopri dengan limit waktu 6 bulan. Kopri dibentuk kembali pada Kongres ke-9 PMI di Surabaya tahun 1988 dengan Ketua Khofifah Sekretaris Olha Soraya. Sampai pada Kongres ke-12 PMI di Medan, Sumatera Utara tahun 2000, Kopri bubar kembali dengan Ketua Kopri saat itu Luluk Nur Hamidah, Sekretaris Wahida Swaib. Kopri dibubarkan berdasarkan hasil voting yang berbeda hanya suatu suara. Merasa pengalaman pahit itu terasa bahwa kader-kader perempuan PMI pasca Kongres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu. Maka oleh sebab itu kader-kader perempuan PMI menganggap perlu dibentuknya wadah kembali. Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, keberadaan Kopri diharapkan mampu menjadi salah satu kelompok efektif dan aktif dalam memberikan tawaran-tawaran gerakan untuk mengurangi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Misalnya persoalan HAM, demokrasi, globalisasi, hukum, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, keberagaman, dan pluralisme. Lingkungan yang paling khusus adalah persoalan gender. Kongres 13 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 16-21 April 2003 sebagai momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah, maka terbentuklah Pokja. Pokja, Koordinasi Kelompok Pekerja Perempuan, dan kemudian lahirlah kembali Kopri di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 dengan Ketua Kopri Winarti dan Sekretaris Nina Hunaina pada periode kepengurusan Ahmad Malik Haramain 2003 sampai 2006. Korps PMI Putri Kopri yang lahir 25 November 1967 merupakan wadah kader perempuan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Prinsip kesetaraan Kopri yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Al-Quran sebagai khalifatul fil ard dan keberadaannya menjadi rahmat bagi segenap alam. Karenanya keberadaan Kopri harus dirasakan kemanfaatannya tidak hanya oleh kader-kader PMI, baik seluruh umat yang ada di bumi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas dan tujuan Kopri. Asas Kopri berasaskan Pancasila. Status Kopri merupakan salah satu badan khusus PMII. Sifat Kopri bersifat semi-otonom pada setiap level kepengurusan PMII. Yang dimaksud dengan badan otonom adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan PMII yang menangani persoalan perempuan di PMII dan isu perempuan secara umum, serta bertanggung jawab kepada pleno PMII pada setiap level kepengurusan PMII. Tujuan terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, syakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Aswaja memiliki 3 prinsip dan pilar yang harus diperjuangkan. Yang pertama, Al-Quriyah, pembebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, Al-Adalah, keadilan. Dan yang ketiga, Al-Musawamah, kesetaraan. Di Pasir pun mempunyai sejarah Kopri. Adapun sejarah Kopri di Pasir, Kopri PMII masuk dalam kepengurusan pada tahun 2016 sampai 2017, di mana pada masa itu ketua cabang diduduki oleh sahabat Ujang Sumarna dan ketua Kopri pertama yaitu sahabati Rusmita. Selama 6 bulan kepengurusan Kopri oleh sahabati Rusmita masuk dalam jajaran PKC dan diambil alih oleh sahabati Ayu Marlina pada tahun 2016 sampai 2017. Ketua Kopri 2017 sampai 2019 diduduki oleh sahabati Ainun Agustina. Ketua Kopri pada tahun 2019 sampai 2020 diduduki oleh sahabati Hidayanti. Ketua Kopri tahun 2021 sampai sekarang sahabati Ita Ramadhani. Kopri ada untuk memberikan solusi untuk masyarakat, bukan untuk mencari masalah atau memperpanjang masalah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Allahumma fiqhil komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.